Mari kita belajar di pagi hari ini. Untuk mengerti firman Tuhan, kita lihat Amos pasal 9 ayat 13. Amos 9 ayat 13. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur, penabur benih, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Mujizat dalam percepatannya. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini, maka Tuhan telah menentukan satu waktu. Dan saya percaya waktunya ini adalah sekarang. Waktunya itu bukan nanti, tapi sekarang. Sesungguhnya waktu akan datang. Ini satu nubuatan yang sudah dilepaskan ribuan tahun. Dan menunggu waktu percepatan itu terjadi. Dan sekarang ini adalah waktu percepatan itu. Dan zaman dulu, kita masih sering mendengar pepatah orang tua, teman, atau rekan saudara sering dengar pepatah ini, biar lambat asal selamat. Berapa banyak yang sering dengar perkataan itu keluar dari orang tua kita, dari teman-teman kita, saudara kita. Biar lambat asal selamat. Artinya apa? Artinya santai saja, tidak usah tergesa-gesa. Yang penting selamat tiba di tujuan. Tapi saya percaya bahwa dengan sebuah peralihan waktu di musim yang namanya New Era ini, maka saya percaya bahwa pepatah ini mungkin harus punya paradigma yang berbeda, saudara. Zaman sekarang pepatah ini harus berganti menjadi lebih cepat, lebih baik. Bukan lagi biar lambat asal selamat, tapi di zaman sekarang kita hidup ini, saudara dan saya harus menggantinya menjadi lebih cepat, lebih baik. Tapi banyak kali orang memaknai lebih cepat, lebih baik ini dengan cara yang salah. Lebih cepat, lebih baik bukan berarti semraut. Lebih cepat, lebih baik itu bukan berarti yang penting kelihatannya selesai. Tidak. Lebih cepat, lebih baik artinya Bapak Ibu masuk di dalam tuntunan, di dalam arahan firman Tuhan. Maka saya percaya mereka yang hidup dalam firman Tuhan, mereka akan berjalan lebih cepat dari orang lain. Mereka akan sampai lebih dulu dari orang lain. Mereka akan melihat tuntunan penyertaan Tuhan yang hebat, karena bukan kuat, bukan gagah mereka, melainkan karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapak Ibu perhatikan bahwa memang seperti itulah kecenderungan manusia pada umumnya, yaitu mau bergerak dengan cepat. Teknologi, berita, ada kalanya belum keluar di TV, Anda sudah bisa lihat di handphonemu. Meskipun belum tentu sesuatu yang lebih cepat sudah pasti lebih baik. Karena itu Bapak Ibu harus memperhatikan arah dan tujuan jalur lari kita yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Sehingga kita nggak berlari sembarangan atau berlari asal berlari. Kita nggak terbang asal terbang. Tapi Bapak Ibu betul-betul Alkitab katakan kita diumpamakan seperti Raja Wali yang mengalami proses, yang mengalami pembentukan. Dia pernah dengar khotbah saya beberapa hari-hari yang lalu, bahwa Raja Wali tidak mengalahkan musuhnya di habitatnya, tapi Raja Wali mengalahkan ular berbisa di habitatnya Raja Wali. Raja Wali membawa dia terbang tinggi pada habitatnya, sehingga ular itu kehabisan nafas. Bapak Ibu, mari kita simak percepatan gerak manusia dari abad ke abad. Saya mencoba memperhatikan percepatan manusia dari abad ke abad, ya, kecepatan gerak manusia antara tahun 1500 sampai 1840, ya. Karena ini sejarah, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, karena angkanya nggak boleh salah kalau itu sejarah. 1500 sampai 1840, percepatan manusia itu adalah 15 km per jam. Ya. Dengan apa, saudara? Memakai apa? Kendaraan yang ditarik oleh kuda.
Tahun 1500 sampai 1840. Percepatan gerak manusia itu adalah 15 km per jam di daratan karena ditarik oleh kuda. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, 1840 sampai tahun 1930, itu penemuan mesin uap melalui kereta api dan kapal uap. Sehingga akhirnya membuat percepatan manusia semakin bergerak lebih cepat daripada ditarik oleh kuda, yaitu 55 km per jam. 55 km per jam. Tahun 1950-an, ditemukan pesawat baling-baling, membuat kecepatan manusia menjadi 30 kali lipat, yakni dari 450 sampai 600 km per jam. Wow, Bapak Ibu perhatikan percepatan yang sedang terjadi, percepatan yang terjadi di dalam teknologi. Kini, sekarang ini pesawat jet dengan jarak 800 atau 1000 km dapat ditempuh dalam waktu 1 jam saja. Kemarin saya pelayanan ke Pekanbaru, Riau, ke kecamatan yang namanya Duri. Dan saya terbang dari Jakarta ke sana, waktunya 1 jam 25 atau 1 jam 30 menit. Dengan percepatan 830 km per jam. Kecepatan pesawatnya 830 km per jam. Kemarin saya pulang dari Jakarta Makassar itu 1.200 km, 1.200 sekian kilometer. Percepatan pesawat 830 km per jam. Hanya dalam waktu 1 jam 58 menit. Belum kalau Bapak Ibu lihat pesawat-pesawat tempur sekarang, yang punya percepatan bisa sampai 1.000, bisa sampai 1.500 sampai 2.000 km per jam. Percepatan gerak semakin cepat. Dan Alkitab tadi mengatakan kepada saudara dan saya, demikianlah bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur penabur benih. Wow. Kalau kita perhatikan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya, pada abad pertama, Rasul Paulus termasuk hamba Tuhan yang mengejar percepatan dengan kerja kerasnya yang luar biasa. Saya percaya bahwa tidak ada orang yang sukses dengan hanya cuma duduk ongkang-ongkang kaki. Dia tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada dia. Tapi orang-orang yang sukses adalah mereka yang mengejar ketertinggalan mereka. Sehingga mereka menjadi orang yang hidup di dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Mengejar percepatan dengan kerja kerasnya yang luar biasa. Dan semangat daripada Rasul Paulus ini perlu patut dan kita tiru, saudara, pada zaman ini agar kita tidak ketinggalan zaman. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, seluruh teknologi berubah dengan sangat cepat. Hampir setiap hari terjadi sebuah percepatan. Jadi kalau kita tidak belajar, kita ketinggalan. Tapi saya percaya kalau Bapak Ibu mau datang di kaki Tuhan, mau belajar di kaki Tuhan, Matius pasal 11 ayat 28-29 berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Haleluya. Kita perlu datang belajar dari Yesus. Semangat Rasul Paulus di awal abad pertama perlu saudara dan saya tiru. Apa semangat Rasul Paulus? Mengejar percepatan dengan kerja kerasnya. Kalau Bapak Ibu hari ini nggak punya waktu spesial dengan Tuhan, belum punya waktu, belum pernah masuk dalam doa dan berpuasa, ini waktunya. Bapak Ibu belajar kerja keras kalau kita tertinggal. Kalau Bapak Ibu nggak pernah baca Alkitab sampai selesai setiap tahun, ini waktunya kita mulai dari awal tahun ini untuk kita mengejar ketertinggalan kita, supaya Bapak Ibu dan saya bisa sampai kepada tujuan dan rancangan Tuhan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mengejar percepatan, saya percaya membutuhkan pertaruhan hidup. Saya percaya tidak ada orang dalam hal teknologi yang mengejar percepatan dan dia tidak mempertaruhkan hidupnya, waktunya, jamnya, tenaganya, pikirannya, uangnya.
Kalau dia tidak pertaruhkan itu, maka dia tidak akan mengalami sebuah percepatan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melihat percepatan, maka kita harus pertaruhkan hidup kita. Hidup kita ini adalah semua yang menyangkut eksistensi, yang menyangkut seluruh kehidupan kita. Harus saudara dan saya pertaruhkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada orang yang diberikan waktu percuma, yang cuma-cuma oleh Tuhan, tapi tidak menghargainya. Ada orang yang sudah diberikan kepintaran dan kemampuan oleh Tuhan, tapi tidak menghargainya. Bapak Ibu perhatikan bahwa ada orang yang selalu datang ibadah terlambat. Selalu datang kantor juga terlambat. Selalu kerjanya tidak menyelesaikan tanggung jawabnya selesai dengan baik. Orang ini tidak akan bisa masuk dalam percepatannya Tuhan. Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, tidak terlalu cepat. Selalu tepat pada waktunya. Orang yang masih bekerja dengan semangat setengah-setengah, atau suam-suam, saya percaya tidak akan mampu mengejar kemajuan yang sedang terjadi di abad-abad ini. Orang yang bekerja dengan setengah hati tidak akan mungkin bisa memaksimalkan potensinya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat mujizat terjadi dalam percepatan, maka Bapak Ibu harus dan saya bekerja dengan sepenuh hati. Dan di zaman kita ini, dituntut, ya, di zaman kita sekarang ini, dituntut gerak cepat, saudara, dan tepat, untuk kita bisa melihat situasi, dan segera mengambil keputusan, untuk ikut bergerak dalam kemajuan. Kalau Bapak Ibu ambil dalam hal rohani, maka percepatan yang harus segera terjadi adalah, Bapak Ibu harus menyelamatkan sebanyak-banyaknya jiwa untuk Tuhan. Kalau suamimu belum bertobat, Bapak Ibu harus berdoa sungguh-sungguh kepada suamimu. Kalau istrimu belum bertobat, harus berdoa sungguh-sungguh kepada istrimu. Kalau anak-anakmu belum bertobat, Bapak Ibu harus mengambil keputusan hari ini, dalam situasi hari ini. Kalau keluarga kita malas berdoa, malas ibadah, maka Bapak Ibu harus berdoa supaya ada rasa lapar dan haus akan Tuhan dalam hati mereka, sehingga mereka mencari Tuhan. Awalnya mungkin kita panggil, awalnya mungkin kita mendorong mereka. Tapi Bapak Ibu harus berdoa supaya Tuhan memberikan kepada mereka hati yang baru dan roh yang baru dalam batin mereka. Sehingga mereka mencari Tuhan bukan karena diajak-ajak, bukan karena didorong-dorong, tapi dari kerinduan hati mereka karena mereka cintakan Tuhan. Amin. So, kalau ini terjadi, maka mereka juga akan mempengaruhi orang lain dengan cinta dan kasih mereka kepada Tuhan. Dan keputusan ini harus kita ambil, Bapak Ibu. Harus kita ambil. Adakah saudara masih merasa nyaman dengan keberadaan saudara hari ini? Dan tidak ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Orang mau menjadi lebih baik artinya dia selangkah lebih maju dari hari kemarin. Dia selangkah lebih maju dari hari ini ketika dia alami sesuatu yang besok pagi. Dia tidak mungkin hidup pada masa lalunya. Dia tidak mungkin cerita tentang kesuksesan masa lalunya. Sedangkan hari ini dia hidup dan mengasihani diri sendiri. Kita nggak akan mungkin berlari dan terbang lebih cepat. Saya percaya bahwa berlari dan terbang lebih cepat dengan tujuan yang jelas dan fokus harus pada sasaran. Tahun ini adalah tahun di mana Bapak, Ibu, dan saya harus berlari dan terbang lebih cepat dengan tujuan yang jelas. Tujuan kita jelas, yaitu menyelamatkan sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa bagi Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, berlari dan terbang lebih cepat ada punya tujuannya, dan tujuannya adalah amanat agung Tuhan Yesus, menyelamatkan sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kalau kita sudah hidup hari ini, umur kita 30-40 tahun, dan kita belum pernah bawa satu jiwa pun kepada Tuhan, maka Bapak Ibu harus mereposisi hidup Bapak Ibu. Ingat percepatan gerak dari tahun 1500 sampai 1840, itu 15 km per jam. Dari 1840 sampai 1930, 55 km per jam. Wow. Tahun 1950, itu percepatan geraknya itu sudah 400 sampai 600 km per jam. Sekarang ini, percepatan geraknya itu sudah 800 km, 830 km sampai 1500 km per jam. Semakin cepat sampai di tujuan. Jaraknya boleh jauh, tapi percepatan geraknya dalam sebuah ketinggian yang Tuhan sudah tentukan, aerodinamika rohani yang sudah Tuhan tentukan bagi saudara.
saudara dan saya akan sampai lebih cepat. Kebanyakan dari kita umumnya masih menganut gaya hidup mengalir saja. Dulu saya juga berpikir seperti itu, mengalir saja. Yang suka mengalir saja itu mengikuti itu ikan yang mati. Bapak Ibu tahu ikan yang mahal, yang enak rasanya itu ikan salmon. Ikan salmon nggak ada di Indonesia. Dan ikan salmon itu selalu berenang menantang arus. Dia akan sampai di hulu sungai, dan dia bertelur di sana. Kemudian dia mati. Dan generasi yang barunya itu hidup. Kemudian ketika mereka mulai menjadi besar, mereka akan turun kepada lautan di lautan luas. Dan mereka akan berenang ribuan kilometer. Mereka tidak takut dengan tantangan. Di tengah jalan ketika mereka menantang arus, mereka mau naik kepada hulu sungai. Mereka berhadapan dengan beruang. Mereka berhadapan dengan hiu. Mereka berhadapan dengan buaya. Mereka tidak takut. Mereka melompati batu-batu. Dan mereka sampai ke hulu sungai. Bapak Ibu punya tujuan yang sangat jelas dan fokus kepada sasaran. Ada tantangan, iya. Kekristenan ada tantangan, iya. Ada persoalan, iya. Dan Bapak Ibu tidak boleh menganut gaya hidup mengalir saja. Kedengarannya sangat rohani. Tapi saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu mengikuti tuntunan Tuhan, maka kita ini hidup di dunia, kita ini menantang arus. Kalau dunia ke kiri, maka kita harus ke kanan. Kita tidak boleh menjadi sama seperti dunia. Kalau Bapak Ibu lihat orang-orang dunia kerjanya luar biasa, kerjanya benar-benar mati-matian untuk mereka jadi sukses. Untuk Anda dan saya mengalami percepatan rohani, maka Bapak Ibu harus melebihi mereka. Amin. Kalau kita hanya mengalir, mengikuti arus, mengalir, gaya hidup mengalir, mengikuti arus saja, maka akibatnya banyak orang Kristen mengalami kebingungan ketika akhirnya mereka terdampar di sebuah tujuan yang tidak jelas. Karena kita cuma mengalir, mengikuti arus. Tidak punya tujuan, sehingga ujung-ujungnya kita terdampar di suatu tempat yang tidak ada tujuannya. Kita tidak tahu kita ada di mana. Ada banyak orang percaya, ada banyak orang Kristen yang berkata, saya mengalir saja, saya mengikuti arus saja, sehingga dia terdampar. Dia bingung dengan keadaannya. Dia tidak tahu tujuan yang jelas. Tapi pagi hari ini, mari saya beritahukan ini kepada Bapak Ibu. Alkitab berkata, ketika Bapak Ibu dan saya berlari dan terbang lebih cepat, kita sudah punya tujuan. Kita sudah punya arah kemana kita akan sampai. Roh Kudus memberikan kepada kita firman, supaya Bapak Ibu berjalan dalam firman Allah. Dan ingat bahwa aliran percepatan juga harus disambut dengan kejelasan. Kemana kita akan melangkah. Dan sasaran apa yang akan kita capai. Gereja lokal ini punya arah, punya tujuan. Setiap kota kita punya goal, 300 pemimpin ada di sana. 3.000 jiwa ada di sana. Bayangkan kalau 37 provinsi, setiap kota misalnya, satu kota misalnya Surabaya, Jakarta, ada 3.000 aja jiwa di situ. Maka saya percaya bahwa ada jutaan orang yang akan mengenal Tuhan. Dan saya percaya bahwa bukan cuma ini visi dari gembala, visi dari saya, tapi ketika Bapak Ibu menerima, dan Bapak Ibu tahu itu jelas melangkah kepada sasaran yang akan kita capai, maka ada begitu banyak orang yang diselamatkan bagi kerajaan Allah dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Karena hari-hari ini Tuhan sedang meningkatkan akselerasi pergerakannya. Sehingga tema kita di tahun ini adalah berlari dan terbang lebih cepat. Kenapa? Karena akselerasi pergerakan Tuhan sedang ditingkatkan hari ini. Dan Tuhan mau cari hati yang mau percaya akan firman-Nya. Tuhan mau umat Allah menerima visi daripada Tuhan dan menghidupinya. Namun jangan dimaknai ini, jangan dimaknai bahwa Tuhan sedang tergesa-gesa. No. Jangan dimaknai bahwa Tuhan sedang tergesa-gesa. Dan mengajak kita untuk turut tergesa-gesa pula. Tidak. Bukan maksud saya katakan itu kepada saudara. Tapi Tuhan ingin supaya kita menyadari pergerakannya saat ini. Tuhan mau kita meresponinya dengan turut bergerak bersama dengan Dia. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu mau selaras dengan pergerakan Tuhan ini. Ingat bahwa hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Dia datang memberikan nyawanya supaya saudara dan saya diselamatkan.
Dan kalau kita diselamatkan, kita jangan cuma mikir diri kita sendiri. Tapi kita mulai mikir bagaimana menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang bagi Tuhan. Saudara dan saya membayangkan sendiri apa yang sedang terjadi ketika seseorang tetap memilih untuk bergerak santai di saat orang-orang sedang meningkatkan kecepatannya. Kalau Bapak Ibu kerja di sebuah perusahaan yang punya ISO-nya sangat tinggi, efek kerjanya, etos kerjanya tinggi, dan kita masuk dan kita malas-malasan, mengantuk, kita pilih tidur, saya percaya bahwa Bapak Ibu tidak akan kerja 1 bulan. Pertama, Bapak Ibu stres, dan Bapak Ibu akan membuat, Bapak Ibu akan ada di tempat di mana Bapak Ibu menghalangi sebuah percepatan terjadi di perusahaan itu. Ketika Bapak Ibu melihat bahwa Tuhan sedang bergerak dengan cepat ke arah yang Tuhan mau, sasaran yang Tuhan pilih, dan kita tidak meresponinya dengan baik, maka saya percaya kita akan ditinggalkan. Kita akan tentu tertinggal jauh sekali. Amin. Tuhan mau kita berlari dan terbang lebih cepat di tahun ini. Bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Tuhan mau saya berlari dan terbang lebih cepat di tahun ini. Bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk kita meningkatkan akselerasi kecepatan kita. Di antaranya adalah begini, mulailah bergerak mengikuti arahan Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Mulailah bergerak mengikuti arahan Tuhan. Apa arahan Tuhan? Apa pergerakan yang Tuhan mau? Mulailah bergerak mengikuti arahan Tuhan. Bagaimana caranya? Menjadi responsif. Jangan menjadi orang yang cuma masa bodoh, yang hanya cuma mau menerima saja. Tapi mulailah menjadi umat Allah yang responsif, yang aktif. Mulailah menjadi umat Allah yang jangan diam. Kalau ketemu seseorang, jangan diam. Jangan cuma main handphone. Tapi mulai cerita tentang Yesus kepada dia. Mulai injili orang itu. Kalau Bapak Ibu sudah doakan orang itu bertahun-tahun, ini waktunya mulai injili orang itu. Mulai beritakan firman kepada orang. Mulai ajak dia datang mujizat pagi. Datang healing profesi. Kalau di kota itu ada tempat ibadah, datang ajak ke gereja supaya dia bertumbuh imannya. Dia bertumbuh. Dia tahu kebenaran firman Tuhan. Meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Kalau Bapak Ibu lihat Amos 9 ayat 13 tadi, ayat yang kita baca. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur, penabur benih, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa luar biasanya kondisi pertanian yang digambarkan oleh Amos dalam Amos 9 ayat 13, di mana pembajak dan penuai hasil panen gandum dalam hal ini, susul menyusul. Belum lama, Bapak Ibu lihat, belum lama benih anggur ditanam, ditabur, maka pengirik buah anggur sudah melakukan panen dan memproses buah anggur itu, memproses air anggur itu. Apa yang sedang Alkitab ajarkan kepada kita? Ada peningkatan kecepatan yang dilakukan oleh Tuhan. Dan mujizat sedang terjadi hari ini. Bahwa kalau masalah datang bertubi-tubi, keadaan datang menjepit saudara dan saya, Bapak Ibu harus tahu itu seperti penabur buah anggur, penyusul pengirik buah anggur. Artinya peningkatan kecepatan yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau hari ini kegelapan semakin pekat, itu berarti bahwa selangkah lagi Anda akan lihat surya pagi akan terbit atas hidupmu. Ketika penabur dan penuai tidak ikut meningkatkan kecepatannya, penaburnya masa bodoh ketiduran, penaburnya sibuk dengan hal yang lain, sedangkan tanggung jawabnya tidak lakukan dengan benar. Saya percaya tidak akan ada percepatan. Ketika Anda dengar gembalamu punya visi dan misi, dan Bapak Ibu menghidupinya, maka saya percaya Anda sedang berkata, aku sepakat dengan engkau, dan kita akan lihat mujizat besar terjadi. Ketika bos di kantor punya visi dan misi, ketika kita punya pemimpin punya visi dan misi, dan kita adalah pekerja, kita adalah karyawan yang sepakat dengan bos dan pemimpin kita, maka pekerjaan yang berat apapun akan sanggup terselesaikan dengan cara, dengan waktu yang sudah ditetapkan dengan baik. Tapi kalau Bapak, Ibu, dan saya
tidak mengikuti percepatan, meningkatkan kecepatan, maka ada pihak yang akan tersusul atau tertinggal. Benar? Dan ada banyak orang Kristen yang hari-hari ini mereka tertinggal. Mereka KTP-nya Kristen, lahirnya Kristen, tapi mereka tertinggal. Mereka tidak punya akselerasi. Mereka tidak punya kerinduan. Mereka tidak mau meresponsif firman Tuhan. Mereka diam. Mereka bukan orang yang ketika terima firman, mereka katakan haleluya dan saya mau hidupi itu. Penabur dan penuai tidak ikut meningkatkan kecepatannya, maka akan ada pihak yang tersusul. Bapak Ibu jangan heran kalau orang baru bertobat 3-4 tahun. Tapi dia cari Tuhan sungguh-sungguh, dia bisa melewati orang yang bertobat 10 tahun. Kenapa? Karena dia menselaraskan langkahnya dengan Tuhan. Jangan heran kalau orang baru kerja 3-4 tahun. Dia bisa lebih banyak uangnya daripada orang yang sudah kerja 10-20 tahun. Karena dia rajin. Karena dia menselaraskan langkahnya dengan kerja dengan benar, kerja dengan takut akan Tuhan. Dan tujuan dari semuanya ini adalah terjadi penggenapan janji pemulihan yang lebih cepat dari sebelumnya dari Tuhan kepada umatnya. Tuhan mau penggenapan dari pemulihan yang lebih cepat. Tuhan mau supaya umat Allah mengalami sebuah percepatan rohani. Mungkin selama sekian waktu lamanya. Sebagai orang-orang percaya, keberadaan kekristenan, saudara seakan-akan hanya berjalan seperti biasa, tanpa disertai pertumbuhan yang betul-betul kelihatan nyata. Tapi hari ini, saya ingin beritahukan kepada Bapak Ibu, ingat nggak ketika kita pertama kali lahir baru? Di masa seperti itu, rasanya kita bertumbuh cepat sekali, Bapak Ibu. Ketika dengar firman nangis, tiap hari kepingin baca Alkitab, kalau nggak doa rasanya nggak enak. Tapi apakah hari ini Bapak Ibu masih lakukan seperti itu? Dulu lonjakan pertumbuhan rohani luar biasa, hampir tiap hari mau datang ke gereja. Yang kurangnya adalah membawa tempat tidur Bapak Ibu, bed cover, bantal guling, lalu datang tinggal di gereja aja. Tapi rasanya tiap hari Bapak Ibu kepingin datang ke gereja. Tapi mari percayalah, ketika Bapak Ibu dan saya meresponi percepatan ilahi yang mulai datang dalam hidup saudara saat ini, maka saya percaya Anda dan saya akan mulai merasakan grafik-grafik pertumbuhan rohani akan menanjak dengan sangat tajam. Karena itu meresponsif, tidak diam. Mulai tangkap kembali visi Tuhan dan menghidupi dalam hidup saudara. Visi gereja lokal ini adalah menjadikan Yesus tinggal dalam hidup saudara dan saya. Kita punya misi jelas. Misinya itu PEACE, Peace. Planting the new church. Kita menanam gereja-gereja baru. Ada assisting the poor, caring for the sick, ya. Ada educating the next generation, ya. Kemudian Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, melakukan dengan damai ketika kita menghidupi visi dan misi. Kita tangkap visi dan misi menghidupinya, maka Bapak Ibu akan melihat percepatan yang berbeda terjadi. Mari kita responi arahan Tuhan dalam bentuk pesan demi pesannya yang Bapak Ibu dengarkan setiap hari dalam komunitas kita ini. Amin. Kita mengaplikasikannya, apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tangkap apa yang harus saya kerjakan. Tangkap apa yang harus saudara dan saya tabur dan tuai hari-hari ini. Ketika Bapak Ibu tabur doa, maka Bapak Ibu tidak akan pernah kalah karena disimpan. Ketika Bapak Ibu tabur kebaikan, maka Bapak Ibu akan terima hal-hal yang baik. Ketika Bapak Ibu berbuat baik, Bapak Ibu tidak melakukan hanya untuk orang lain, tapi Bapak Ibu melakukan untuk diri Bapak Ibu sendiri. Amin. Ketika Bapak Ibu nabur kebaikan, ada orang yang nabur hartanya, ada orang yang nabur uang, maka dia akan menuai. Karena dia melakukan dengan cinta, dia melakukan dengan kasih kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah mulailah perbaiki area-area kelemahan kita. Amos 9 ayat 11 menjadi ayat fondasi pagi hari ini. Saya baca kembali, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Amos 9 ayat 11. Aku akan menutup pecahan dindingnya. Ada area kelemahan kita. Aku akan menutup pecahan dindingnya.
dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan kembali, aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Bicara tentang percepatan ilahi, maka Bapak, Ibu, dan saya harus bersiaplah. Karena selain kita akan menikmati anugerah dan berbagai perkenanan ilahi, saya percaya ada pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Dan Tuhan mengingatkan kita untuk membenahi area-area hidup kita yang masih perlu diperbaiki. Dan Tuhan menghendaki kita meresponinya dengan segera. Karena saya percaya bahwa tujuan dari semuanya itu adalah untuk menarik standar hidup kita naik ke level yang baru. Saya percaya Tuhan ingin juga memastikan bahwa sebelum Tuhan membawa kita mengalami lonjakan iman dan promosi baru dari surga, kita sudah memiliki standar hidup yang berbeda. Karena saya percaya pasti ketika Bapak Ibu punya standar hidup yang berbeda, kalau tidak disertai dengan takut akan Tuhan, kita akan hidup serampangan. Kita akan hidup tidak menyenangkan Tuhan. Kemarin saya ke pelayanan ke Pekanbaru, saudara. Jadi saya ke Pekanbaru, setelah itu saya dijemput dari bandara, diantarin ke Kecamatan Duri. Pekanbaru ke Kecamatan Duri itu kurang lebih 200 km. Saya naik mobil kurang lebih hampir 2,5 jam sampai 3 jam kelihatan. Setelah itu jam 3 sore, saya diantar ke gereja. Saya tuh pikir Kecamatan Duri itu ternyata kecamatan. Bukan kabupaten, tapi kecamatan. Karena awalnya waktu saya pergi, saya nggak dikasih tahu dengan jelas pelayanan saya ada di mana. Saya pikir pelayanannya di kota. Ternyata saya dibawa masuk ke dalam hutan-hutan. Tapi bagi saya no problem. Dari Kecamatan Duri, jam 3 sore itu saya diantar ke gereja. Itu masuknya itu 3 jam. Dan 3 jam itu bukan tanahnya sudah diaspal. Itu ternyata tanahnya itu adalah tanah masuk kepada hutan di mana mereka tanam kelapa sawit. Jadi tanahnya itu tanah pasir yang masih melonjak-lonjak perkebunan kelapa sawit. Jadi 3 jam itu jalannya cuma begini. Jalannya cuma begini, saudara. Jadi pulang pergi, saya kembali ke hotel. Itu sampainya itu sudah jam 10 malam lewat 15 menit. Sudah mau jam setengah 11 malam. Wow. Besok paginya hari Minggu. Ibadahnya jam 10. Saya sudah dijemput jam 8 lewat 30. Bapak Ibu, saya harus jalan kurang lebih 5 jam ke gerejanya. Melewati tanah merah, tanah liat. Ketika kita turun dengan mobil, mobilnya itu langsung keselip ketika injak gas. Ketika injak rem, langsung mobilnya keputar, saudara. 3 kali tertanam di dalam lumpur. Tertanam dalam lumpur bukan 5 menit, 1 jam, saudara. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Kami bertiga, gembala, istrinya dengan saya. Sehingga harus telepon jemaat yang harus jalan kurang lebih ratusan kilo untuk datang dengan motor untuk dorong mobil, Bapak. Yang harusnya ibadah jam 10. Kami tertanam di dalam lumpur sampai 3 kali. Dan setiap tertanam dalam lumpur, itu waktunya memakan waktu 40 sampai 1 jam. Sehingga harusnya ibadahnya cuma ibadah jam 10. Kami sampai di gereja, di tempat perkebunan itu. Saya sampai di gereja jam 1 siang. Waktu Indonesia Barat berarti Makassar. Waktu Indonesia Tengah jam 2 siang. Waktu Indonesia Timur jam 3 sore. Saya nyampe, itu jemaat sudah ibadah dari jam 10. Mereka sudah nyanyi jam 10, 11, 12, nyanyi 4 jam. Jadi waktu saya sampai, langsung mereka serahkan mic-nya ke saya. Saya harus khotbah cepat, karena saya harus pulang dengan tahu jalannya seperti tadi, jalan licin. Karena saya punya pesawat sore hari itu, hari Minggu, jam 17.25. Sehingga ketika kita masuk di jalan,
Gembalanya bilang kepada saya, maaf Pastor Luther, maaf, saya harus jalan dengan cepat. Jadi di tanah yang pasir dan tanah liat itu, kita jalan seperti berlompat-lompat, saudara. Waduh, saya itu langsung belakang kepala saya itu tegang, saudara. Tegangnya karena jalannya yang lompat-lompat, saudara. Ketika kita dapat tol itu larinya 160. Bahkan beberapa kali itu nyalip mobil, hampir menabrak mobil. Saya berkata ini, mungkin saya akan terlambat. Tapi saya nggak ngomong, saya cuma bahasa roh. Ya, karena waktunya mepet, saudara. Saya sampai di bandara itu tinggal 30 menit. Harusnya itu kurang 90 menit, harus kita itu sudah ada di bandara sebelum pesawat terbang. Tapi saudara tahu, ketika saya nyampe, pesawat baru tiba. Ketika saya check-in, pesawat baru tiba. Tuhan itu luar biasa. Saya pikir saya sudah terlambat, dan saya bilang kepada gembala sama istri, kamu jangan pergi dulu. Siapa tahu pesawat sudah tinggalkan saya. Tapi ketika saya check-in, saya tanya, apa sudah boarding? Mereka katakan begini, Pak, pesawat Bapak itu baru tiba. Dan saya masuk di ruang tunggu, 10 menit, 15 menit kemudian, dipanggil untuk naik ke pesawat. Tuhan itu hebat. Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu tahu begini, bahwa percepatan terjadi ratusan kilo. Itu kurang lebih 400 sampai 500 kilo terjadi, saudara. Jadi saya pulang pergi itu kurang lebih 11 jam, Bapak Ibu. Pergi ke gereja. Adakah Bapak Ibu yang pergi ke gereja di satu kota, naik mobilnya 5 jam? Dengan jalan yang begini. Yang mobilnya tidak bergerak karena ketahan sama lumpur, tapi Bapak Ibu tetap diam, tidak ada sungut-sungut sekalipun. Ya, gembalanya, Pastor maaf, saya bilang, nggak apa-apa, kita mau melayani Tuhan, no problem, tidak harus di kota. Ini waktunya, biasanya saya setiap tahun itu juga masuk ke desa, masuk ke kampung, masuk ke daerah-daerah yang ada banyak orang lain belum masuk, saya juga masuk. Dan puji Tuhan, ini saya masuk ke tempat ini, saya katakan. Dia katakan, mohon maaf, jalan seperti ini. Saya katakan, iyalah kamu gembala, kalau kamu gubernur atau bupati, pasti kamu akan aspal ini jalan. Saya percaya bahwa semakin banyak promosi yang kita terima dari surga, semakin pula banyak tuntutan dari Tuhan yang akan kita alami. Amin. Dan Tuhan mau tuntutan yang nanti akan kita alami justru malah menghancurkan hidup kita. Tuhan tidak mau memberkati kita, lalu kita hidup dalam dosa. Tuhan tidak mau mempromosi kita, tapi kita mempermalukan nama Tuhan. Tuhan nggak mau begitu. Karena itu sejak sekarang Tuhan melatih hidup kita terlebih dahulu. Seperti induk Raja Wali melatih anak-anak Raja Wali supaya mereka bisa terbang menghadapi badai. Dia tidak hanya dikasih makan tidur. Ya. Orang yang tidak ditegur, maka orang itu akan hidup serampangan. Tapi ketika Bapak Ibu ditegur, Bapak Ibu dinasehati, itu cara Tuhan mendidik kita. Ketika ada orang yang menegur Bapak Ibu, itu pengawas buah kita. Ingin melihat Bapak Ibu dan saya terbang melintasi badai. Karena itu bersyukurlah untuk setiap pesan-pesan Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan di hari-hari terakhir ini. Dalam hari-hari yang kita lewati ini. Dalam beberapa minggu terakhir ini. Supaya semakin kita tahu bahwa Tuhan ingin mengisi hidup kita dengan hal-hal yang bernilai kekal. Supaya kita bisa tampil murni. Seperti emas yang dipanaskan di dalam api. Bahkan melebihi emas yang panas. Karena itu saya mau ngajak umat Tuhan. Mari kita sadari bahwa betapa bergairahnya kita ketika kita mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan Tuhan hari-hari ini. Untuk Bapak Ibu dan saya berlari dan terbang lebih cepat. Ada percepatan ilahi yang sedang Tuhan kerjakan. Penabur menyusul penuai. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau seperti itu? Penabur menyusul penuai. Bapak Ibu baru investasi ini uang. Tiba-tiba Bapak Ibu sudah menuai. Bapak Ibu baru investasi. Tapi orang-orang yang kerja dengan Bapak Ibu bisa menanggap, meresponsif apa yang Bapak Ibu katakan. Mereka tidak diam. Dan mereka mau perbaiki kelemahan. Kalau ada dosa, mereka tidak mau lagi. Kalau ada hal-hal yang mereka lakukan dalam korupsi,
Mereka tidak lagi, kalau ada yang malas, mereka tidak mau lagi malas, tapi mereka mau rajin. Kalau ada orang yang tidak pernah berdoa, mereka mau berdoa sekarang. Yang malas ibadah, mereka mau ibadah sekarang. Dan saya percaya bahwa tentunya kita tidak mau hanya tampil sebagai penonton atau pengembira saja. Melainkan kita mau menjadi umat Tuhan yang turut ambil bagian dalam proyek percepatan ini. Saya katakan tahun ini menjadi tahun proyek percepatan. Dari berjalan kepada berlari. Katakan, saya mau terlibat dalam proyek percepatan Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya mau terlibat dalam proyek percepatan Tuhan ini. Dan proyek percepatan Tuhan itu goalnya cuma satu. Sasarannya jelas. Amanat agung Tuhan Yesus. Sebanyak-banyak jiwa kita bawa kepada Tuhan. Sebanyak-banyaknya orang yang kita doakan, kita injili. Sebanyak-banyaknya keluarga yang belum kita selamatkan, entah itu suami, entah itu istri, entah itu keluarga kita bawa kepada Tuhan. Supaya mereka masuk dalam proyek yang namanya percepatan Tuhan, yang sedang Tuhan kerjakan dengan cepat hari-hari ini. Alkitab berkata, ini waktu tuaian. Tuaian sudah menguning. Murid-murid berkata 3 bulan lagi. Tuhan berkata sekarang adalah waktu untuk menuai. Tuhan berkata bahwa tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Saya percaya bahwa pagi hari ini, kita adalah pekerja-pekerja yang menabur dan kita akan menuai. Sampaikan firman, tabur firman Tuhan, kita akan menuai. Kita akan melihat orang diselamatkan. Kita akan melihat percepatan terjadi. Saya sebut ini proyek percepatan Tuhan yang luar biasa. Berapa banyak yang mau terlibat di dalamnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati pagi ini. Tuhan hamba berdoa pagi hari ini. Anugerah dan kebaikan-Mu cukup bagi kami. Biarlah kami hidup di dalam percepatan, mujizat dalam percepatan-Mu. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan janji-Mu, ya dan amin. Engkau Tuhan yang menopang kami dan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan hamba berdoa, materaikan firman-Mu. Pengajaran-Mu pagi hari ini, mengajarkan kami untuk tidak hidup serampangan. Tidak masa bodoh. Kami bukan orang-orang yang hanya pilih pasif, tapi kami adalah orang-orang yang meresponsif, tidak diam. Kami adalah orang-orang yang tunduk kepada otoritas. Kami adalah orang-orang yang pelaku, yang melakukan visi dan misi. Kami adalah orang-orang yang menghidupi kebenaran firman-Mu. Kami orang-orang yang pekerja keras, menabur, dan kami akan menuai. Mengelola semua karya karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Mengelola setiap keuangan yang Tuhan percayakan kepada kami. Mengelola setiap kepercayaan yang Tuhan percayakan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami bukan orang yang masa bodoh, tapi kami adalah orang-orang yang betul-betul fokus kepada sasaran dan tujuan yang jelas. Kami akan terbang dalam kecepatan yang sudah Tuhan tentukan bagi kami. Dan kami akan melihat percepatan itu datang dalam hidup kami. Untuk kemuliaan dan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa, berkati umat-Mu di pagi hari. Kekuatan Tuhan berikan kepada mereka. Anugerah Tuhan berikan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati. Puji Tuhan. Oke,